Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Tuai ANOVA atau ANOVA dua arah. Anggota kami berjumlah 3 orang. Yang pertama ada saya sendiri, Diva Ramadhani Azhara dengan NIM 173. Yang kedua ada Anjeli Ayu Fistiana dengan NIM 175. Dan yang terakhir ada Ibu Hanisa dengan NIM 179. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang Tuai ANOVA. Tuai ANOVA adalah salah satu teknik analisis statistik yang digunakan untuk mengevaluasi pengaruh dua faktor atau lebih terhadap variasi dependen. ANOVA adalah singkatan dari analisis varian, yaitu teknik analisis statistik yang digunakan untuk menguji perbedaan rata-rata antara dua atau lebih kelompok. Adapun tujuan Tuai ANOVA yaitu untuk mengetahui apakah faktor A, faktor B, atau interaksi antara faktor A dan faktor B berpengaruh signifikan terhadap variasi dependen. Interaksi antara faktor A dan faktor B terjadi ketika pengaruh faktor A terhadap variabel dependen berbeda pada setiap level faktor B atau sebaliknya. Selanjutnya itu ada hasil SPSS uji Tuai ANOVA. Berikut contohnya yang akan dijelaskan oleh Ibu Hanisa. Kepadanya saya persilakan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait cara manualnya untuk Tuai ANOVA. Di sini terdapat soal yaitu perhitungan manual mengenai pengaruh model pembelajaran dan kemampuan awal terhadap prestasi belajar pada mata pelajaran matematika. Untuk itu, diambil 2 kelompok sampel anak untuk belajar menggunakan model pembelajaran PJBL dan PBL. Setiap kelompok masing-masing dibagi 2 secara acak dan dibedakan menjadi 2 berdasarkan kemampuan awal, yaitu kelompok tinggi dan kelompok rendah. Lalu untuk langkah yang pertama itu menyajikan tabel, yaitu tabel terkait model pembelajaran dan kemampuan awal. Di sini model pembelajaran dilambangkan dengan huruf A dan kemampuan awal dilambangkan dengan huruf B. Nah, pada model pembelajaran ini terdapat 2, yaitu PJBL dan PBL. Untuk PJBL itu dilambangkan dengan A1 dan PBL itu dilambangkan dengan A2. Kemudian pada kemampuan awal, yaitu terkait tinggi dan rendah. Untuk tingginya itu dilambangkan dengan huruf B1 dan rendahnya itu dengan huruf B2. Lalu, dengan melakukan pengujian hipotesis, perbedaan rata-rata dengan signifikasi 5%. Yang pertama itu menghitung F hitung dan F tabel atau menentukan F hitung dan F tabel. Yaitu di sini disajikan sebuah tabel ya, tabel PJBL dan PBL. Di mana di sini itu menuliskan nilai tinggi dan nilai rendah. Pada model pembelajaran PJBL, nilai tinggi itu disajikan pada kolom X1 dan X1 kuadrat. Kemudian untuk nilai rendahnya disajikan dalam kolom X2 dan X2 kuadrat. Lalu untuk X1-nya pada PJBL nilai tinggi itu 90. Kemudian untuk di kolom X1 kuadratnya itu tinggal dikuadratkan saja, yaitu 90 dikali 90. Begitu juga seterusnya ke bawah. Kemudian untuk nilai yang rendah di PJBL itu masuk di kolom X2. Yaitu untuk nilai yang pertama kan 80. Kemudian pada kolom X2 kuadrat itu tinggal dikuadratkan, yaitu 80 dikali 80 sama dengan 6.400. Kemudian untuk model pembelajaran PBL yang dilambangkan dengan A2, untuk nilai tinggi atau B1-nya itu dimasukkan ke kolom X3, yaitu 90 dan seterusnya, kemudian dikuadratkan di kolom X3 kuadrat. Kemudian untuk nilai rendahnya dimasukkan ke dalam kolom X4, kemudian nilai rendah itu masing-masing itu dikuadratkan. Masuk ke kolom X4 kuadrat. Lalu ada tabel statistik,
yaitu ada NT atau jumlahnya dari N1, N2, N3, dan N4. Jadi N1 ini banyaknya nilai pada nilai yang tertinggi di kemampuan awal PJPL, kemudian N2-nya ini banyaknya nilai di X2 yang nilai rendah, kemudian N3-nya ini di PBL di X3-nya, kemudian N4-nya itu di nilai rendah yang X4. Masing-masing ada 10 sehingga total N-nya itu adalah 40. Kemudian untuk sigma X total yaitu yang pertama ada sigma X yang pertama yaitu 840. Itu ngambilnya itu dari hasil X1 jumlahnya. Kemudian untuk sigma X2 itu 670, ngambilnya dari tabel yang X2. Kemudian sigma X3 itu ngambilnya dari tabel yang X3. Kemudian untuk sigma X4 itu ngambilnya dari tabel X4. Kemudian untuk X rata-ratanya yaitu sigma X pertama dibagi N yang pertama. Nah, sigma X pertama itu kan 840. Dibagi dengan 10 hasilnya 84. Kemudian untuk sigma X kedua dibagi N kedua itu 670. Dibagi 10 itu hasilnya 67. Kemudian sigma X ketiga dibagi N3 itu 800 per 10 sama dengan 80. Kemudian sigma X4 dibagi N4 itu 630 dibagi 10 hasilnya 63. Kemudian pada sigma X2 dan 4, nah sigma X2-nya ini 670, kemudian sigma X4-nya ini 630. Semua itu mengambil dari hasil yang ada di tabel yang menentukan F hitung dan F tabel. Begitu juga untuk sigma X1 dan 3. Kemudian yang terakhir itu ada sigma Xt kuadrat. Yang pertama itu ada sigma X1 kuadrat, itu hasil dari X1 kuadrat, yaitu 71.000. Kemudian sigma X2 kuadrat, itu hasilnya 45.300. Kemudian ada sigma X3 kuadrat, itu 64.600. Kemudian sigma X4 kuadrat, itu 40.500. Sehingga totalnya itu ada 221.400. Kemudian masuk ke yang B, yaitu menentukan jumlah kuadrat atau JK untuk beberapa sumber varian, yaitu total yang dilambangkan dengan huruf T besar, antar kelompok A yang dilambangkan dengan huruf A besar, antar kelompok B yang dilambangkan dengan huruf B besar, antar kelompok A dan kelompok B itu dilambangkan dengan huruf A dan B besar. Kemudian error yang dilambangkan dengan huruf E. Yang pertama itu ada jumlah kuadrat total atau JKT, di mana rumusnya itu sigma X total kuadrat dikurangi sigma X total kuadrat per NT. Nah, sigma X total kuadratnya ini 22.221.400 dikurangi dengan sigma Xt kuadrat yaitu 2.940, itu ngambilnya pada tabel statistik. Nah, dibagi NT-nya itu adalah 40. Sehingga hasilnya itu 221.400 dikurangi 216.090 yaitu 5.310. Selanjutnya yang jumlah kuadrat antar kelompok A atau JKA. Bisa next slide. Nah, untuk JKA ini adalah sigma XA kuadrat per NA dikurangi sigma XT kuadrat per NT. Nah, pada JKA ini kan sigma XA kuadrat. Jadi, yang ditambahkan itu adalah hasil dari melihat tabel yang A, yaitu hasil dari X1 ditambah X2 dikuadratkan, lalu hasil dari
X3 ditambah X4 dikuadratkan, lalu dibagi NA. NA-nya itu 2 dikali 10, kemudian dikurangi sigma XT dikuadratkan. Nah, sigma XT ini mengambil dari tabel statistik, yaitu hasil dari sigma XT. Lalu dikuadratkan, lalu dibagi NT. NT-nya itu adalah 40. Kemudian hasilnya itu adalah 1510 dikuadratkan, ditambah 1430 dikuadratkan, dibagi 2 kali 10. Kemudian dikurangi 2940 dikuadratkan dibagi NT-nya yaitu 40. Lalu hasil akhirnya yaitu 216.250. Kemudian dikurangi 216.090. Hasilnya itu 160. Jadi untuk JKA-nya itu ketemu 160. Lalu yang selanjutnya ada jumlah kuadrat antar kelompok B yang dilambangkan dengan JKB. Nah, rumusnya itu sigma XB kuadrat per NB dikurangi sigma XT kuadrat per NT. Jadi, untuk sigma XB kuadrat ini mengambil dari X1 ditambah X3 kuadrat, kemudian ditambahkan dengan X2 ditambah X4 kuadrat. Nah, di sini X1, X1-nya itu 840, kemudian X3-nya itu 800. Ditambahkan dengan X3-nya itu 670, dan X4-nya itu, mohon maaf, maksud saya untuk yang B itu, X1 ditambah X3, yaitu 840 ditambah 800, kemudian X2 ditambah X4, yaitu 670 ditambah 630. Masing-masing dikuadratkan, lalu dibagi 2 kali 10. Kemudian, sama seperti yang JKA tadi, untuk sigma XT-nya itu 2940 dikuadratkan terlebih dahulu, lalu dibagi dengan NT-nya itu 40. Lalu, untuk hasilnya yaitu 840 ditambah 800 itu 1640 lalu dikuadratkan. Kemudian 670 ditambah 630 itu 1300 lalu dikuadratkan, dibagi 2 kali 10. Kemudian untuk hasil akhirnya itu 218.980 dikurangi 216.090. Hasilnya itu 2890. Jadi untuk hasil dari JKB ini adalah 2890. Kemudian untuk jumlah kuadrat antar kelompok A dan B atau JKAB, yaitu sigma XAB dikuadratkan per N min sigma XT kuadrat per NT min JKA dan min JKB. Yaitu untuk sigma XAB kuadratnya itu X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah X4 dibagi N. N-nya itu 10. Nah, X1 itu 840, X2 itu 800, X3 itu 670, dan X4 itu 630. Masing-masing dikuadratkan lalu dibagi dengan 10. Kemudian untuk sigma XT kuadratnya itu masih sama seperti yang di atas, yaitu 2940 dikuadratkan lalu dibagi dengan NT-nya 40. Kemudian untuk hasil dari JKA-nya itu 160 dan JKB-nya itu 2890. Jadi untuk hasil akhirnya yaitu 219 140 dikurangi 216090 dikurangi 160 dikurangi 2890 itu hasilnya 0. Kemudian untuk jumlah kuadrat error atau disebut dengan JKE, yaitu JKT dikurangi JKA dikurangi JKB dan dikurangi JKAB, yaitu untuk hasil JKT-nya itu
itu 5.310, kemudian untuk hasil dari JKA-nya itu 160, kemudian hasil dari JKB-nya itu 2.890 dan hasil dari JKAB-nya itu 0. Sehingga untuk jumlah kuadrat errornya yaitu 2.260. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Hanisa. Selanjutnya materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Ibu Angel kepadanya. Saya persilakan. Ya, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Ibu Hanisa. Di sini yaitu poin yang C, mencari nilai derajat kebebasan atau disingkat sebagai DK. Di sini kita mencari DKT, DKA, DKB, DKAB, dan DKE atau error. Pada DKT itu sama dengan NT dikurangi 1. NT itu nilainya 40 dikurangi 1 jadi 39. Lalu DKA sama dengan B atau baris dikurangi 1 sama dengan 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Lalu DKB sama dengan K atau kolom dikurangi 1 sama dengan 2, karena kolomnya 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Lalu DKAB, di situ DKA dikali dengan DKB sama dengan 1 dikali 1 sama dengan 1. Lalu yang terakhir DKE atau error, itu sama dengan NT, nilainya 40 dikurangi B atau baris dikali kolom, sama dengan 40 dikurangi 2 dikali 2 sama dengan 40 dikurangi 4. Hasilnya 36. Lalu poin yang D, menentukan nilai variansi atau vara. Di sini rumusnya yaitu JK. JK itu adalah jumlah kuadrat A per DK atau derajat kebebasan A sama dengan 160 per 1, yaitu sama dengan 160. Lalu variansi B sama dengan JK jumlah kuadrat per DKB atau derajat kebebasan sama dengan 2.890 per 1 sama dengan 2.890. Lalu variansi AB sama dengan JKAB dibagi DKAB sama dengan 0 per 1 sama dengan 0. Lalu variansi E atau error sama dengan JKE dibagi atau per DKE sama dengan 2.260 dibagi 36 sama dengan 62,778. Lalu yang E menghitung nilai F hitung. Ada F hitung A, B, dan AB. Pada F hitung A sama dengan variasi A dibagi variasi E sama dengan 160 dibagi 62,778 sama dengan 2,549. Lalu F hitung B, yaitu rumusnya variasi B dibagi variasi E sama dengan 2.890 dibagi 62,778, yaitu sama dengan 46,035. Dan yang terakhir F hitung AB sama dengan variasi AB dibagi variasi E. Hasilnya 0 dibagi 62,778 sama dengan 0. Lalu yang F, menentukan nilai F tabel. Nilai F tabel dapat dicari dengan menggunakan F tabel. F tabel yang pertama itu untuk model pembelajarannya, yang kedua untuk kemampuan awalnya, dan yang ketiga untuk model pembelajaran dan kemampuan awal.
Nah, pada yang pertama ini F tabelnya di mana DKA atau derajat kebebasan sama dengan pembilang. Pembilangnya itu 1. Lalu DKE atau error sama dengan penyebut. Nah, jadi rumusnya FA atau tabel itu dikalikan DK dikali DKE sama dengan F. Nilainya itu 0,05 dikali 1,36. Hasilnya 4,110. Lalu yang F tabel kedua, kemampuan awal, di mana DKB atau pembilang sama dengan 1 dibagi DKE sama dengan penyebut hasilnya 36. Rumusnya FB tabel sama dengan F dikalikan derajat kebebasan, lalu dikalikan derajat kebebasan B, sama dengan F dalam kurung 0,3 dikali 1,36. Hasilnya 4,110. Lalu yang ketiga, F tabel model pembelajaran dan kemampuan awal, di mana DKAB sama dengan pembilang 1 dibagi DKE sama dengan penyebut sama dengan 36. Nah, rumusnya DKAB atau pembilang ini dikalikan dengan DKE atau error. Jadi nilainya 0,05 dikali 1,36 sama dengan 4,110. Bisa dilihat seperti pada poin G, yaitu membuat tabuksi ragam ANOVA 2 jalur atau two-way ANOVA. Di sini kami sudah menghitung secara manual dan disesuaikan dengan hasil SPSS. Next, kesimpulan. Nah, di sini ada 3 kesimpulan dari model pembelajaran, lalu kemampuan awal, dan interaksi model pembelajaran dengan kemampuan awal. Nah, yang pertama ini model pembelajaran, di mana hasilnya itu F hitung 2549, lalu F tabelnya 4110, F hitungnya itu kurang dari F tabel, maka H0-nya diterima. Jadi artinya itu tidak ada perbedaan prestasi belajar matematika antara siswa yang dibelajarkan dengan model pembelajaran PJBL atau PBL. Sedangkan dalam taraf signifikansinya itu adalah 0,05, signifikansi hasil uji P-nya 0,119, rumusnya 0,119 lebih dari 0,05, maka H0-nya diterima, sehingga tidak ada perbedaan prestasi belajar. Next. Nah, yang selanjutnya yaitu kemampuan awal. Disimpulkan bahwa F hitung sama dengan 46,035, F tabelnya 4,110, F hitungnya lebih dari F tabel, maka H0-nya ditolak. Di sini taraf signifikansinya 0,05, lalu signifikansi hasil uji P-nya 0,00. Jadi perhitungannya 0,000 lebih dari 0,05, maka H0-nya ditolak. Jadi tidak ada perbedaan prestasi belajar matematika antara siswa yang memiliki kemampuan awal tinggi dan yang rendah. Next. Nah, yang terakhir ini ditarik kesimpulan mengenai interaksi model pembelajaran dengan kemampuan awal, di mana F hitungnya adalah 0, F tabelnya 4,110, jadi F hitungnya kurang dari F tabel, maka H0-nya itu diterima. Taraf signifikansinya yaitu 0,05, signifikansi hasil uji P sama dengan 1, rumusnya
signifikansi hasil uji itu lebih dari taraf signifikansi. Jadi perhitungannya 1 lebih dari 0,05. Maka H0-nya diterima. Jadi artinya tidak ada interaksi prestasi belajar matematika antara siswa yang memiliki kemampuan awal yang dibelajarkan dengan model pembelajaran PJBL dan PBL. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Angel. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Apabila ada pertanyaan, bisa PC kami mungkin. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.